Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal penilaian tengah semester. Tema 1. Mulai dari soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini menanyakan pengamalan Pancasila sila pertama yang mengenai hal-hal ketuhanan, agama, dan sikap yang benar terhadap sesama agama maupun beda agama. Nah, yang paling tepat itu adalah A, ya. Taat menjalankan ibadah sesuai agama. Yang lainnya itu bukan merupakan sila pertama. Kemudian nomor 2, pengamalan Pancasila sila kedua. Sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jawaban yang tepat yaitu B, menaati peraturan atau norma yang berlaku. Kalau yang A itu mau sila pertama sampai sila kelima itu tidak ada yang memaksa, ya. Tidak benar kalau yang A. Kalau yang C, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. Nah, ini sila pertama, mendamaikan kelompok masyarakat yang bermusuhan, itu sila kelima. Kemudian nomor 3. Nah, mana pasangan yang sesuai? Berdasarkan contoh sikap dan sila Pancasila. Nah, yang pertama, menggunakan produk dalam negeri. Kurang tepat ya. Yang kedua, yang benar adalah ketiga. Rela berkorban demi bangsa Indonesia. Nah, itu juga sila ketiga. Kemudian yang ketiga, menghormati orang lain yang berbeda agama. Nah, ini baru benar. Sila pertama, mengutamakan kepentingan negara. Ini sila ketiga. Jadi jawabannya yaitu C. Ya. Kemudian nomor 4, pengamalan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, mana yang sesuai? D, selalu hormat kepada orang yang lebih tua. Nah, ini salah satu bentuk kemanusiaan, ya, yang adil dan beradab. Nah, kalau yang A sampai C itu merupakan pengamalan Pancasila sila pertama. Kemudian nomor 5. Nah, apa yang dilakukan Siti? Mencerminkan pengamalan Pancasila keberapa? Sila kedua. Karena Siti sudah memperlakukan manusia, terutama orang tuanya, itu secara adil dan beradab. Nah, salah satunya apa? Dengan mencium tangan atau berpamitan pada saat mau berangkat. Nah, itu ya nak ya. Kemudian nomor 6, ikut serta dalam pemilu merupakan pengamalan Pancasila keempat. Ya, hal-hal yang mengenai musyawarah, kemudian diskusi. Nah, pemilu ini juga merupakan musyawarah. Nah, itu termasuk pengamalan Pancasila sila keempat. Kemudian nomor 7, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini merupakan pengamalan Pancasila keberapa? Ketiga. Karena hal-hal yang untuk mempersatukan Indonesia, yaitu apa? Bahasa Indonesia yang baik dan benar, cinta tanah air, rela berkorban, mengharumkan nama bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, itu merupakan persatuan Indonesia, ya. Tujuan untuk mempersatukan Indonesia. Dan nomor 8. Nah, apa yang dilakukan oleh Muhammad Qorini? Upaya apa? Upaya yang dilakukan itu merupakan pengamalan Pancasila keberapa? Nah, sila ketiga. Ini tadi yang mengharumkan bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan tujuan untuk persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ya nak ya, mengharumkan nama bangsa. Kemudian nomor 9, hasil keputusan musyawarah yang baik akan dilihat dari kesepakatan semua anggota. Ya, bukan hanya ketua musyawarah saja atau orang yang pandai saja atau suatu kelompok tertentu. Ya, tapi apa? Kesepakatan semua anggota musyawarah. Kemudian nomor 10, contoh sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling tepat yaitu D, mencintai seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali. Nah, ini sikap adil dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, mencintai seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali. Nah, kalau yang A ini bermain tanpa mengenal waktu, itu tidak adil ya nak ya. Itu berarti dia tidak adil terhadap dirinya sendiri. Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini dia hanya diri sendiri juga, menghormati hak milik orang lain. Nah, ini bukan juga. Jadi yang benar adalah D. Kemudian nomor 11. Nah, ide pokok. Baca dulu keseluruhan paragrafnya, kemudian cari kalimat utamanya di mana. Nah, kalau yang nomor 11, ini kalimat utamanya berada pada kalimat pertama, mulai dari mengatur sampai sangat penting ini. Kemudian di dalam kalimat utama itu berisi ide pokok. Nah, di dalam kalimat utama inilah kalian bisa merangkum apa yang bisa dijadikan sebagai ide pokok. Nah, yang paling pas jawabannya yaitu A, pentingnya mengatur pola minum air. Nah, ini yang dibahas ide pokoknya. Kemudian yang B, C, dan D itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama, sehingga yang paling benar untuk ide pokok yaitu A. Kemudian nomor 12. Nah, dibaca lagi sama seperti tadi. Kemudian tentukan mana kalimat utamanya. Kalimat utamanya berada pada kalimat pertama juga. Nah, ide pokoknya apa? B, cara mengetahui keadaan cairan tubuh. Nah, kalau yang A itu kurang tepat. Cairan di tubuh dapat dilihat melalui warna urin. Cairan di tubuh, kita bisa lihat cairan di tubuh. Cairan tubuh seperti apa yang bisa dilihat dari warna urin? Harusnya keadaan cairan di dalam tubuh yang dapat dilihat melalui warna urin. Itu pun merupakan penjelas dari kalimat utama. Nah, yang C dan D itu juga merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama. Kemudian nomor 13. Pertanyaannya, kalimat utama paragraf di atas. Mana kalimat utamanya? Berada pada kalimat yang mana? Kalimat yang pertama. Nah, ini mulai dari Yuda sampai buku. Bisa kita lihat mana yang paling tepat. Nah, yang paling tepat yaitu A, ya, komplit. Ada rajin belajar dan gemar membaca. Komplit ya. Kalau yang B dan C, B, C dan D itu kurang komplit. Yang paling komplit yaitu A. Nomor 14. Nomor 14 coba dibaca semua, baru kita bisa mengetahui ide pokoknya. Kalimat utamanya di mana itu? Kalimat utamanya berada pada kalimat pertama ini, ya. Ditentukan ide pokoknya. Mana yang paling pas? A, manfaat pohon bagi kehidupan. Ya, yang B, C, dan D itu benar. Tapi itu adalah kalimat penjelas. Ya. Yang paling tepat yaitu A. Kemudian nomor 15. Coba. Di mana kalimat utamanya? Nih, kalimat utamanya berada pada kalimat pertama. Nomor 15 ini bisa kita lihat kalimat utamanya di mana? Kalimat utamanya berada pada kalimat pertama. Nah, bisa kita lihat mana yang paling pas untuk ide pokok di dalam kalimat utama ini. Mana yang paling pas? C, pengertian pupuk organik. Ya, pupuk dari kotoran hewan, sisa-sisa makhluk hidup. Kotoran manusia dapat dijadikan pupuk. Nah, ini merupakan kalimat penjelas, ya,
yang bukan merupakan ide pokok. Dia hanya kalimat penjelas, kalimat pendukung dari kalimat utama. Di mana di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Kemudian nomor 16. Nomor 16, mana ide pokoknya? Kalimat utamanya dicari dulu. Kalimat utamanya berada pada kalimat yang terakhir. Nah, ingat, Ibu pernah bahas bahwa kata kunci dengan demikian, oleh karena itu, itulah sebabnya, ya, yang merupakan kata-kata closing yang bisa dijadikan kesimpulan. Nah, itu merupakan petunjuk bahwa dengan adanya kata-kata yang Ibu sebutkan tadi, itu merupakan kalimat utama. Nah, jadi kalimat utama pada teks ini yaitu pada kalimat terakhir. Nah, jadi ide pokoknya apa? Ide pokoknya keuntungan yang berlipat menggunakan pupuk organik. Nah, itu ide pokoknya. Hasil pupuk yang sehat menggunakan pupuk. Nah, ini penjelas. Keuntungan pembuatan pupuk organik yang murah. Keuntungan. Nah, ini kurang tepat. Keuntungan yang berlipat. Nah, itu jawabannya. Kemudian nomor 17. Nomor 17 kita cari kalimat utamanya. Kalimat utamanya berada pada nih, kalimat pertama. Bisa kita buat ide pokoknya apa? Terancamnya kelestarian hutan suaka marga satwa nantu. Nah, jadi kata kuncinya di situ ada terancam. B, C, dan D itu tidak ada kata terancam. Ya. Dia belum mewakili kalimat utama yang sudah kita temukan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kemudian nomor 18. Kalimat utama paragraf di atas adalah, nah ini. Jawabannya 4. Kenapa? Ini tadi ada kata kunci. Itulah sebabnya, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, itu merupakan kata-kata kunci yang merupakan petunjuk. Ya. Petunjuk bahwa di dalam kalimat itu merupakan kalimat utama. Itu ya, Nak ya. Ingat itu, ingat. Kemudian nomor 19. Bisa kita lihat di sini, gampang ya, Nak ya. Kalimat utamanya pada kalimat pertama. Kata kuncinya sampah plastik. Sampah plastik kata kuncinya. Coba kita lihat. Jawaban yang paling tepat C, dampak membuang sampah plastik. Ya, karena ini bahas di sini yaitu sampah plastik. Yang A, ada kata kuncinya ya, plastik. B juga. Yang D, sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Nah, ini merupakan penjelas dari kalimat utama. Ya. Berarti yang D kurang tepat. Yang paling tepat yaitu C. Oke, nomor 20. Ide pokok paragraf di atas adalah, nah, kalimat utamanya berada pada kalimat pertama. Nah, mana yang merupakan ide pokoknya berdasarkan kalimat utama yang sudah kita temukan? Paling tepat yaitu penyebab kerusakan jalan. Ya. Kalimat penjelasnya apa? Lubang-lubang cukup besar ada di mana-mana, aspal mulai rusak karena tidak dirawat, hujan, banjir karena ada truk. Nah, itu merupakan kalimat penjelas. Apalagi yang A, akibat dari rusaknya jalan. Nah, bukan itu yang dibahas. Ya. Banyaknya jalan yang dilewati, aspal jalan, ini merupakan kalimat penjelas. Nah, itu ya, Nak ya. Kemudian
Lanjut kita ke nomor 21. Yang merupakan hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Ayam punya, kelinci punya, bebek punya. Nah, siput itu tidak punya. Berarti jawabannya D. Nomor 22. Mana yang termasuk hewan vertebrata maupun avertebrata? Kita cari pasangannya. Ayam vertebrata, betul. Cumi-cumi vertebrata? Tidak. Nah, kalau sudah kita lihat nomor 2 itu salah, langsung saja kita lihat di sini di kunci jawabannya. Kalau ada angka 2 berarti ini A ada angka 2, B juga ada angka 2, C juga ada angka 2. Jadi yang enggak ada apa? Yang enggak ada itu D. Jadi jawabannya D. Nah, itu. Kalau mau ini, kalau mau bisa cepat. Kemudian kita pastikan, benarkah nomor 1 itu pasangan yang tepat? Ayam, iya, vertebrata. Kemudian ubur-ubur, iya, betul. A vertebrata, ayam vertebrata, ubur-ubur A vertebrata atau invertebrata. Kemudian nomor 23, buaya, ular, kadal merupakan contoh hewan reptilia. Ya, hewan yang ini apa? Yang melata, kemudian ya jalannya seperti tengkurap. Itu ya, cicak juga. Itu enak ya. Apalagi komodo, biawak. Nah, itu reptilia. Seperti itu ya, Nak. Kemudian nomor 24. Bagian rangka yang melindungi jantung dan paru-paru adalah tulang rusuk. Ya. Sebelum kita melihat jantung dan paru-paru, kalau kita bisa melihatnya melalui anatomi di internet, itu kita lihat ada tulang rusuk yang melindunginya. Nah, tidak mungkin kita langsung melihat jantung dan paru-paru tanpa pelindung tulang rusuk. Tuh, jadi jawaban yang tepat yaitu A, rusuk. Kemudian nomor 25. Tulang-tulang yang tersusun teratur membentuk rangka, ya. Kemudian nomor 26. 26 C, skoliosis. Ingat, bentuk tubuh skoliosis itu dia terlalu membelok. Nah, kalau membungkuk seperti aki-aki, ingat saja aki-aki, ki berarti itu kifosis. Kemudian lordosis itu dadanya membusung. Ini dadanya membusung dan keadaan tulangnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini merupakan apa? Merupakan lordosis. Lordosis ya. Kifosis tadi membungkuk seperti aki-aki, kemudian skoliosis itu berbentuk berbelok-belok seperti ini. Oke. Nomor 27. A dan B. Oke. A ini ubun-ubun, B ini dahi. Ini apa? Tulang hidung. Ini tulang rahang atas. Tulang rahang bawah, ini tulang pipi. Ini tulang baji, tulang pelipis. Kemudian ini tulang kepala belakang. Jawaban yang tepat apa? A,
ubun-ubun dan dahi. Kemudian 28. Seseorang yang terkena paku berkarat. Penyakit apa yang terjadi? Tetanus, ya. 29. Pengertian penyakit atrofi. Jawabannya itu A. Kata kuncinya apa? Ototnya semakin menyusut, menyebabkan tulangnya juga ikut menyusut, ya. Kemudian yang B ini apa? Membesar otot. Enggak, ya, karena kuncinya apa? Ototnya menyusut. Ini nomor yang C, gerak peradangan otot akibat gerakan tiba-tiba atau salah gerak. Nah, itu juga tidak ada kata kuncinya, ya. Patah tulang juga bukan merupakan atau akhirnya menjadi ototnya menyusut. Nah, itu bukan. Ingat, kata kuncinya penyakit atrofi itu ototnya semakin menyusut. Nomor 30. Penyakit lordosis. Lordosis tadi apa? Yang dadanya membusung. Menyerang apa dia? Menyerang tulang belakang. Oke, nomor 31. 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan. Kemudian Indonesia dijuluki negara maritim. Maritim artinya banyaknya laut atau perairan. Kemudian 32. Letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Ya. Musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau yang kemarau dan dingin atau panas dingin, ya. Panas dan dingin itu akibat dari musim. Akibat musim hujan, dingin. Akibat musim kemarau, panas. Tapi yang ditanya di sini bukan akibat musimnya, tapi yang ditanya adalah musimnya. Jadi yang paling tepat yaitu C, hujan dan kemarau. Jadi yang ada panas dan dingin, nah ingat, di A, B, dan D itu ada kata panas dan dingin. Nah, jadi itu langsung kita coret, ya. Jadi yang paling tepat yaitu C. 33. Indonesia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan tropis, artinya panas, ya. Nah, yang B itu suhunya di bawah 18 derajat. 18 derajat itu dingin, padahal yang ditanya adalah tropis atau panas, ya. Perbedaan musim yang terlihat jelas ini juga kurang jelas. Ini curah hujan yang rendah kurang tepat. Jadi yang paling tepat yaitu C, ya. Kelembaban udara yang relatif tinggi. Nah, kelembaban udara berarti di dalam udara itu sudah mengandung uap air. Uap air itu berasal dari panasnya suhu, ya. Karena semakin panas, maka air laut, sungai, dan perairan itu menguap sehingga diserap oleh udara dan udara mengalami kelembaban. Nah, itulah tanda kalau Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu kelembaban udaranya yang relatif tinggi. 34. Letak geografis Indonesia berada di antara C, benua Australia, Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 35. Secara astronomis Indonesia berada di A, ya. Kemudian 36.
Batas wilayah Indonesia bagian timur. Nah, mana yang bagian timur? Papua Nugini. Ya, Indonesia bagian timur. Jelas ya. 37. Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai nelayan. Nah, hal tersebut merupakan ciri masyarakat yang tinggal di daerah, berarti nelayan penangkap ikan. Ikan bisa di sungai, bisa di laut. Mana yang paling pas? Di pantai, ya. 38. Bandara Fatmawati terdapat di Provinsi Bengkulu. Kemudian 39. Salah satu pengaruh geografis Indonesia terhadap ekonomi masyarakat adalah B. Banyaknya penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Ya, pengaruh geografis. Karena di sekitar tempat tinggalnya laut, jadi ekonomi masyarakat di sana dominannya nelayan. Nah, itulah pengaruh geografis Indonesia terhadap ekonomi masyarakat. Kemudian 40. Beberapa pulau di Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Pantai tersebut memiliki panorama yang indah sehingga dapat dikembangkan sebagai pariwisata. Ya, itu yang paling tepat. Karena kata kuncinya ada situ panorama yang indah. Ya, berarti dia mau mengarah ke apa? Mau menarik perhatian wisatawan sehingga bisa dikembangkan sebagai pariwisata. 41. Nah, contoh dua dimensi. Artinya ada dua kategori. Ada dua sudut pandang. Mana? A. Ada gambar dan ada cerita. Itulah jawabannya ya. Kemudian 42. 42 ini mau jawab A dan B itu benar karena itu merupakan teknik ring. Ya. Kalau yang C dan D itu dia masih menggunakan bahan pengencer sehingga disebut teknik basah. Kalau A dan B itu tanpa memerlukan bahan pengencer, ya, langsung digunakan. Nah, ini merupakan teknik ring. 43. 43 ini bonus, semua jawaban benar, ya. 44. Dua macam gambar ilustrasi. Nah, kan sudah pernah kita bahas ada foto dan gambar tangan, ya. Gambar lukisan itu kurang tepat. Yang paling tepat gambar tangan. Nah, itulah dua macamnya. 45. Gambar non ilustrasi. Ilustrasi tadi apa? Ilustrasi itu merupakan gambar atau sketsa, ya. Jadi yang non ilustrasi berarti segala sesuatu yang tanpa gambar. Coba yang A, cergam, ada gambarnya, ya. Yang B, komik, ada gambarnya. C dan D. Nah, ini yang biasanya tidak ada gambar, ya. Pamflet itu seperti pengumuman-pengumuman atau brosur-brosur, iklan-iklan. Nah, itu ya, Nak, ya. Kemudian 46. Nah, gambar di atas merupakan contoh apa? Sketsa, bukan gambar cerita. Mana ada ceritanya di sana. Itu merupakan sketsa. Bisa juga ilustrasi di situ. 47. Ini apa? Judul buku. Halaman depan buku. Apa? Cover. 48. Ini merupakan pengertian dari realis. Ya, kata kuncinya apa? Kata kuncinya sama menyerupai objek yang digambar. Semua bentuk, ukuran, proporsi, tata letaknya. Itu merupakan pengertian dari realis. 49. Gambar dengan penampilan lucu, berisi humor
cerita dan berfungsi untuk menghibur. Nah, ini apa? Disebut komik. Ya, kalau kartun ini bukan merupakan gambar. Memang ada gambarnya, tapi dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai video. Itu ya nak ya. Yang komik ini yang merupakan gambar, ya bukan merupakan video. Corak itu tidak ada humor. Kemudian sketsa tadi apa tadi? Gambar, ya. Tidak ada cerita juga di sana. Itu. Kemudian nomor 50. 50 gambar sindiran yang menggambarkan penyimpangan dari proporsi bentuk aslinya yang tampak lucu. Nah, dinamakan apa itu? Karikatur. Karikatur itu apa tadi? Yang biasanya gambarnya itu tidak sama dengan aslinya. Digambarkan manusia, kepalanya besar sekali, lebih besar kepala daripada tubuhnya. Nah, itu tidak seperti gambar aslinya. Ya, itu karikatur. Kalau kartun tadi apa? Nah, itu yang kita bahas tadi sebelumnya. Ya. Kemudian dekoratif itu gambar hiasan-hiasan yang merupakan tujuannya untuk mendekor, menghias, memperindah. Naturalis itu sama seperti realis, tapi yang paling tepat kalau misalnya mau bilang realis, jangan bilang naturalis. Yang paling tepat realis, ya. Walaupun artinya sama. Oke, jadi jawaban nomor 50 yang paling tepat adalah karikatur. Nah, demikian pembahasan dari penilaian tema 1. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.